Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan Indonesia. Kan kalian tahu mulut mereka itu tajam setajam silet. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Disebabkan Malaysia gagal kepusingan ketiga dalam World Cup qualifier, maka Malaysia terpaksa bermain playoff untuk layak ke Piala Asia tahun 2027. Aku akan bagi info sikit pasal benda ni. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, untuk pengetahuan semua, Malaysia diletakkan dalam pot yang kedua. Korang boleh nampak dekat situ, kita diletakkan sama level dengan Filipina dan juga Singapura. Walaupun kita tahu kita bukan level tu. Singapura hari tu kena bantai dengan Korea. Kita berjaya mengikat Korea 3-3, betul tak? Dekat ya, betul. Kita ada Thailand, Syria, Vietnam, Lebanon dan juga India. Okey. Cuma berita yang agak merisaukan untuk negara Malaysia, hanya juara grup sahaja yang akan layak ke Piala Asia. Naik juara tak boleh tahu, kena jadi juara grup. Okey. So, kita mesti risaulah dekat negara-negara yang ada dekat pot yang pertama. Of course lah, kita target harap-harap dapat India ataupun Lebanon. Dapat India. Harap-harap dapat India. Sebab kita tahu India ni dia bermusuh dengan Palestin. Jadi semangatlah sikit, motivasilah sikit untuk player-player Malaysia kan. Okay, so itu saja. Apa pendapat korang? Korang rasa boleh ke Malaysia main Piala Asia tahun 2027 nanti? Ataupun terciduk juga kali ni? Boleh komen dekat bawah. Yang belum follow, bila nak follow? Ya, bisa Malaysia main di Piala Asia nanti. Tapi sayangnya nasibnya itu tidak sama seperti Indonesia begitu. Indonesia lebih beruntung daripada Malaysia, di mana Indonesia sudah pasti lolos. Bayangkan, sudah pasti lolos tahun 2027. Sedangkan Malaysia masih harus ikut playoff, dan itu pun untung-untungan gitu. Adu nasib lagi nanti dia itu, dan harus juara grup. Kalau tidak juara grup, tidak akan tembus juga. Jadi Malaysia masih berjibaku, masih harus tertatih, masih harus naik gunung lagi untuk berkelahi bertanding dengan negara-negara yang kalau boleh dibilang ya cukup kuat juga gitu. Karena dia ada di pot 2. Dan semoga dia bisa masuk ke Piala Asia supaya Indonesia ada kawan lah dari ASEAN gitu ya. Jangan Indonesia sendiri gitu. Timnas Indonesia sekali lagi mencipta sejarah. Dengan kemenangan 2-0 ke atas Filipina, Timnas Indonesia layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Ya, pusingan. Indonesia masuk pusingan ketiga. Bukan calang. Ada Jepun, ada Korea Selatan, ada Iran. Malam gotong haya tu lain macam. World class orang cakap. Tapi yang paling penting, player favourite saya, Rizky Ridho, skor go header. Kemenangan ni secara langsung melayakkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Tak pelik pun diorang ni layak. Sebenarnya diorang ni memiliki pemain-pemain yang berkualiti dan berdisiplin. Untuk rakyat-rakyat Indonesia, kalian nikmatilah momen ini. Ya, memang kita harus nikmati momen-momen seperti ini. Karena kapan lagi gitu, lihat timnas jago, punya timnas jago. Jadi ini rasanya punya timnas jago. Malaysia harus bermain playoff. Jadi warga Malaysia itu rame-rame dukung kita, dukung timnas kita Indonesia gitu. Nah, kenapa kita yang di Indonesia justru malah ada yang mengkritik begitu? Ayolah kita sama-sama dukung. Boleh mengkritik, tapi mengkritiklah yang ya pada dasarnya lah gitu, yang fundamental, pada taktik begitu. Jangan sampai mengkritik coach Sintayong lagi begitu. Karena Sintayong ini sudah bawa Indonesia pasti akan lolos Piala Asia 2027. Kemudian masuk ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apalagi kita harus dukung, semoga Indonesia bermain di Piala Dunia. Itu saja, cukup itu saja. Berhentilah mengkritik yang tidak-tidak. Kira-kira seperti itu. Wih, lagunya keren ini. Kita sekarang beda. Assalamualaikum ronde 3. Assalamualaikum Piala Asia. Nongkrong sama Jepang dan Korea. Goodbye Vietnam, Malaysia. Karena Asia Tenggara udah bukan level kita. Sombong dulu Sombong dulu guys. Itu biasa. Tetap cinta timnas Indonesia. Daripada bacot terus dilempar botol aqua.
Ya, untungnya dia dilempar sama botol aqua gitu, tidak pakai galon, kemudian tidak pakai fiber ya, profil. Kalau pakai itu ya pasti kita tidak akan pernah melihat Towe lagi berkomentar soal timnas Indonesia. Untungnya hanya pakai botol, ya. Untungnya. Dulu AJ Indonesia buat lawanan persahabatan dengan Argentina, kononnya buang masa, rugikan poin ranking FIFA. Nah sekarang, ternyata perlawanan tersebut bernilai tinggi untuk prestasi Indonesia pada hari ini. Saya yakin semua orang perasan yang bola sepak Indonesia sangat menggila. Setiap pertandingan, mereka akan cipta kejutan dan pencapaian mereka juga luar biasa. Saya tak tahu nak kata apa dah. Dan tak perlu nak ulas apa dah, sebab semua itu terlalu gempak, terlalu hebat. Apa pun saya berharap agar Indonesia dapat masuk ke Piala Dunia buat kali keduanya dalam sejarah. Malaysia dan Thailand. Ini Malaysia dan Thailand harus menunda mimpi mereka untuk main di Piala Dunia karena harus pulang duluan ke kampung mereka, dan Garuda terus terbang tinggi dan didukung sama masyarakat Malaysia, netizen Malaysia. Ayo kita netizen Indonesia, masyarakat Indonesia harus tetap dukung timnas kita. Kira-kira seperti itu. Tahu ini masih momen euforia atas kemenangan Indonesia melawan Filipina semalam. Tapi saya mau ngobrol soal yang lain. Setelah perjalanan Indonesia sampai hari ini, banyak yang menganggap bahwa AFF itu tidak penting. Tapi September nanti Indonesia benar-benar akan melakoni AFF. Di mana kita selalu menjadi langganan runner up di sana. Yo, betul. AFF adalah kompetisi bergengsi di ASEAN. Yo. Jangan sampai negara-negara tetangga, negara-negara ASEAN beranggapan lolosnya ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia Indonesia ini adalah cuma keberuntungan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita mesti buktikan, kita harus buktikan bahwa Indonesia juga bisa merajai ASEAN dengan memenangkan AFF. Buat penggemar bola seperti saya, AFF tetap penting. Buat teman-teman sekalian, terserah. Ya, AFF itu cukup bergengsi, cukup bergengsi untuk level ASEAN karena memang negara-negara yang bertanding di situ ya seputar ASEAN saja begitu kan, AFF ini. Tetapi kemudian kita tidak bisa hanya melihat soal AFF ya. Walaupun nanti kita akan bertanding di sana begitu. Ya walaupun kita akan masuk ke sana, tapi kemudian jangan kita hanya melihat AFF saja lalu kita melupakan yang lain. Seperti AFC atau Piala Asia kemudian Piala Dunia. Nah, Indonesia ini masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, otomatis Indonesia tidak akan jor-joran di Piala AFF. Karena sudah pasti kalau Indonesia jor-joran di situ, potensi untuk cedera pemain-pemain inti yang sering bermain di starting 11 itu besar sekali. Jadi kemungkinan Coach Sintayong ini akan menurunkan pemain-pemain yang belum pernah bermain untuk timnas. Ataupun kalau Coach Sintayong menurunkan pemain-pemain yang sering bermain, mungkin itu sekedar untuk uji coba saja ya. Mungkin Coach Sintayong akan menurunkan pemain-pemain seperti Justin Hapner, Asnawi, kemudian mungkin ada Pratama Arhan, Witan, Ricky Kambuaya, mungkin dengan yang lain-lain yang sering masuk. Tetapi kalau seperti Tom Haya, J. Itzes, kemudian beberapa nama dari diaspora yang sering bermain starting 11 itu, saya pikir mereka ini akan simpan rapat-rapat supaya menjaga kebugaran mereka gitu. Nah, kalau kita berbicara soal Piala Asia ya, atau Piala Dunia, menurut sudut pandang masyarakat luas di ASEAN bahwa mungkin mereka berpikir Indonesia lolos karena keberuntungan. Saya pikir tidak juga, karena ya secara pertandingan Indonesia itu mengalahkan Vietnam dan juga Filipina. Kecuali Indonesia itu berharap dengan kemenangan Irak versus Vietnam, baru boleh dikatakan Indonesia itu mendapatkan keberuntungan atau lolos karena keberuntungan. Tetapi kan Indonesia kemudian berhasil mengalahkan Filipina. Apakah kita mau bilang itu karena sebuah keberuntungan? Kan tidak juga, tidak fair dong. Karena Vietnam itu kalah dari Irak loh. Kemudian Indonesia kasih kalah Filipina. Kecuali Indonesia tadi malam itu kalah dari Filipina, kemudian Irak kalahkan Vietnam, otomatis kan kita lolos juga karena kalah. Kita unggul head to head dengan Vietnam. Nah, kecuali seperti itu baru Indonesia bisa dikatakan masuk ke putaran ketiga karena keberuntungan. Dan sekali lagi mungkin banyak orang juga yang menginginkan supaya Indonesia ini meraih dulu Piala ASEAN gitu ya, ASEAN Cup. Tapi menurut saya
bolehlah kita menatap ASEAN Cup ini, AFF, tetapi jangan terlalu fokus di situ. Jangan terlalu fokus di situ karena ada pertandingan-pertandingan penting atau laga-laga penting yang menanti timnas Indonesia. Jangan sampai kita terlalu fokus di AFF kemudian kita lupa ada sesuatu yang lebih besar yang harusnya dimenangkan oleh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Buat penggemar bola seperti saya, AFF tetap penting. Buat teman-teman sekalian, izin stage ya bang, itu kan menurut abang ya. Kalau menurut kami mayoritas ya boleh dicek, mayoritas pendukung timnas Indonesia AFF itu no value, nggak penting. Karena itu cuma piala kaleng, piala ciki, nggak berharga loh. Piala AFF itu ada di pasar-pasar di Indonesia ya. Jadi kalau mau piala AFF tinggal tempah aja, pergi ke pasar tempah, bilang sama tukangnya, bang mau piala AFF dong. Sombong kali ya bang. Pasti ada tersedia. Itu yang nilai piala AFF buat kami ya. Karena kalau kita berdasarkan data pun AFF itu kan belum diakui FIFA loh, iya kan? Belum diakui FIFA, makanya pertandingannya sekelas pertandingan tarkam begitu saja. Poin yang didapat cuma 1,5 ya kan? Jadi menurutku ya orang-orang yang masih berpikir piala AFF itu penting, ini pola pikirnya gimana sih? Dia mungkin nggak bisa melihat bola Jepang ya kan, bola Korea, Thailand aja lah, Thailand sama Malaysia yang udah dekat. Vietnam kemarin ganti pelatih baru, Kim Sang-sik. Apa dikasih targetnya sama pelatih baru? Bukan juara Piala AFF, mereka termasuk Raja ASEAN nggak? Raja ASEAN. Targetnya untuk 2024 ini cuma sampai semifinal. Makanya aku senang ya Erick Thohir nggak menganggap AFF ini penting ya, karena memang nyatanya tidak penting. Nggak penting loh, karena dijual di pasar. Salam timnas Indonesia. Ya, kita juga bisa belajar dari Singapura. Kan Singapura ini sudah pernah juara Piala AFF itu kalau tidak salah sebanyak 4 kali. Tetapi apakah cukup dengan juara Piala AFF kita merajai ASEAN? Apakah cukup? Kemudian kita tidak bisa ke Piala Asia dan kemudian putaran ketiga Piala Dunia. Apakah cukup? Tidak cukup dengan juara Piala AFF kemudian kita bilang raja ASEAN. Karena sebenarnya Piala AFF ini di luar dari kalender FIFA, itu tidak termasuk dalam hitungan FIFA gitu. Itu hanya seputaran ASEAN saja. Jadi kalaupun Indonesia mau juara sekalipun, itu mungkin hanya diakui oleh orang-orang Indonesia, kemudian diakui oleh negara-negara ASEAN. Tetapi di luar Indonesia ya mungkin secuil saja. Tapi kalau Indonesia bisa masuk ke Piala Asia, bisa masuk 16 besar bahkan sampai semifinal atau 8 besar, dunia akan melihat bahwa gila Indonesia nih. Bisa masuk sampai 16 besar atau mungkin 8 besar, bisa masuk Piala Dunia seandainya masuk. Itu kan gila, orang bisa melihat gila Indonesia sekarang ini. Kasih kalah negara-negara ASEAN yang lain. Mungkin salah satu negara ASEAN pertama mungkin yang akan masuk Piala Dunia kalau seandainya tembus. Oke lah, kita bisa main di Piala AFF, tapi kemudian itu jangan menjadi satu tujuan gitu. Karena tujuan kita itu bukan Piala ASEAN, tetapi Piala Asia dan juga Piala Dunia. Jadi sekali lagi, ya tidak apa-apa yang suka dengan Piala AFF itu silahkan begitu. Itu hak-haknya teman-teman semua yang suka Piala AFF. Tetapi kemudian menurut saya jangan terlalu berpatokan terhadap Piala AFF. Karena ada sesuatu yang lebih besar yang menanti Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.